ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل روحي شيخنا الحاج مرزوقي بمرصد وعلى روحي شيخ متابن الشيخ حاج أحمد برسم الحاج عمرو بن سالم والشيخ محمد علي بن سالم وإلى روحي والذي من وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم البسم العافية وبن يفقهنا في الدين ورزقنا الخلص واليقين وبالنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقر وجنة النعيم إلى حضرة النبي كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به ويبرع علمه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام
ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukati yushakuha ilai illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi wa yahtajul mu'min as-sabri hajatan syadidatan inda fi'li ta'ati bi alla yaksula anha wa bi ayyudiya wa bi ayu addiyaha kama amarahu ta'ala min kam huduri ma'allahi fiha wal ikhlasi lillahi wa alla yakuna biha mura'iyan wala mutasanni'an lil khalqi wa min sya'nin nafsi at-tathaqulu 'anil ta'ati wat takasulu anha fayahtajul abdu ila ikrahiha ala dhalika bihusni sabri wa yahtajul sabri hajatan syadidatan bikaffi nafsihi 'anil ma'asi wal muharramat li'anna nafsa qad tad'u ilaiha wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha fayamna'uha bihusni sabrihi 'an fi'lil ma'asi zahiran wa 'anit tahadduthi biha wal maili ilaiha batinan. Pelajaran kita masih dalam membahas masalah kebaikan yang besar, keselamatan yang besar, sampai pada bagian sabar. Salah satu sifat yang munjiat kata ulama itu as-sabru 'alal bala wasyukru li na'maillah wazuhdu fid dunyal musyghilati 'anillah. Kita udah ada beberapa munjiat yang dilewatkan penjelasannya, selain sebelumnya ada namanya muhlikat. Muhlikat artinya yang menyilakan kita dunia akhirat. Kalau sifat-sifat itu ada di hati kita, penjelasannya sudah lewat. Kita sampai pada bagian yang namanya munsiat. Segala sifat-sifat yang munjiat kalau dia ada di diri kita dan memang mesti ada, maka insya Allah kita menjadi orang yang mendapat keuntungan besar dunia akhirat. Sampai kepada munjiat yang besar kata ulama, as-sabru 'ala bala'illah. Sabar atas bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita dapat bala, diperintah oleh Allah untuk sabar. Dengan kita sabar, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat dan akan mendapat balasan pahala yang tidak terhingga. Balasan pahala sabar kita sering dengar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain Allah Ta'ala akan cukupin orang-orang yang sabar dengan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa sabar atas bala. Untuk kita bisa sabar, kita harus yakin, kita harus ingat bahwa itu semua sudah ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan terjadi pada diri kita. Kalau sudah ada terjadi itu, maka kita ingat itu sudah qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita mesti sabar dengan bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kalau kita bisa sabar. Juga ada bala wasyukri na'maillah, syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu pun kalau kita bisa bersyukur, maka kita termasuk daripada orang yang mendapat keselamatan dunia akhirat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syukur? Sering udah kita dengar arti syukur, ta'rif syukur, atau arti syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu li adli,
bisa seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada segala jalan yang Tuhan redha. Itu namanya hamba bisa berapa? Bersyukur. Jadi intinya ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, karena banyak nikmat Allah yang Ta'ala berikan, terutama kalau kita renungkan di diri kita. Ada nikmat sehat, ada segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat kaki dan seterusnya. Kalau kita dikasih sehat, maka kita palingkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, berarti kita sudah mensyukurkan nikmat. Dan orang yang bisa mensyukurkan nikmat, maka dia akan mendapat keselamatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, munjiatil azimah itu az-zuhdu fid dunyal musyaghilati anillahi ta'ala. Anillahi ta'ala. Zuhud pada dunia. Dunia yang mana yang kita disuruh zuhudin? Dunia yang jadi nyibukan kita, jadi ngelupain kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 sifat itu diterangkan oleh ulama. Kalau kita ada di hati kita, ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat, karena dia masuk daripada bagian munjiatil azimah. Sabar di waktu mendapat bala, syukur di waktu mendapat nikmat, dan zuhud pada dunia yang menyibukkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering disampaikan bahwa zuhud terjemahannya artinya benci sama dunia, dan ini tentunya tidak nyambung buat kita kalau kita disuruh benci sama apa? Sama dunia. Dunia yang mana yang kita disuruh benciin, disuruh jauhin? Dunia yang sampai menyibukkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita mencari dunia, sebab kita senang sama dunia, sampai kita lupa ibadah, lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dunia yang disuruh benciin, yang disuruh zuhudin. Adapun dunia yang ada manfaatnya buat akhirat, maka itu dianjurkan untuk kita disuruh cari. Dengan ada dunia kita bisa berbuat baik. Dengan ada dunia kita bisa beribadah dengan sempurna. Dengan ada dunia kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia yang seperti itu dianjurkan untuk dicari. Yang disuruh jauhin, yang disuruh hudin, dunia yang sampai melalaikan kita daripada ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat sabar, sifat syukur, sifat zuhud itu adalah termasuk daripada munjiatil azimah. Kita sampai pada pelajaran selanjutnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi. Udah banyak kemarin diterangkan keutamaan orang yang bisa sabar. Terakhir kata ulama illa walahu fihi khairun katsir. Kalau kita mendapat musibah, kita mendapat yang jadi nyakitin kita, kita sabar. Gambar sabar maran bi alla yadza'a idza nazal syai'un minha. Gambar dari sabar daripada ketika dapat bala, ketika dapat musibah, ketika dapat segala yang tidak kita cari kita dapat dan segala nyakitin, gambarnya bahwa tidak keluh kesah dia. Tidak gelisah, kecuali sebagai balasan pahala apabila datang sesuatu padanya. Itu gambar sabar seperti itu. Jadi kalau kita mendapat musibah, kita mendapat bala, mendapat sesuatu yang gak enak sama diri kita, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak gelisah,
Kita tidak ngadu kepada orang, kepada makhluk. Tidak merasa picik dada kita. Tidak merasa tadajjaru kemarin, nggak merasa goncang hati kita. Tetap tenang, bal yatma'innu wa yatawaqqaru. Malah dia tenang dan dia membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadiku, dan tidak ada rasa picik di mana hatinya di waktu mendapat bala. Dan tidak berkeluh kesah. Wala yaskul khalqi, dan tidak ngadu kepada makhluk. Jadi di antara tanda orang sabar kalau dia mendapat bala, di antaranya dia enggak ngomong mulu sama orang. Kita kan kadang-kadang ada orang begitu. Kalau dapat bala ngapain mulu? Ngomong mulu sono sini sama temen. Padahal teman kita enggak bisa menghilangin yang ada apa dari kita. Malah kalau teman yang kagak bener hatinya lo rasain lo. Biar lo modar terus, kan begitu kalau orang yang jahat sama kita, kalau kita ngadu makanya nggak dikasih. Ngadu sama siapa? Sama orang. Ngadulah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya dia sabar. Kalau dia ngadu sama orang ngomong terus, kalau mendapat kesusahan, tandanya belum termasuk orang yang sabar waktu mendapat bala. Jadi jangan ngadu sama orang, jangan keluh kesah, jangan merasa picik di hati kita. Bal yarju ilallahi ta'ala bi khushu'ihi wa khudu'ihi wa du'aihi wa tadarru'ihi. Malah yang benar caranya, kalau kita mendapat musibah, mendapat sesuatu yang gak enak sama kita, kembali kita kepada Allah. Ingat, itu semua yang sudah qadar Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Allah dengan khusyuk, dengan khudu, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan kalau kita sakit, agar diberikan terus kesabaran hati kita, wa tadarru'ihi, dan kita tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsinul dhanna bi rabbih, dan senantiasa bersangka baik dengan Tuhannya. Semuanya ini pasti ada hikmah yang Allah taala berikan kepada kita. Di waktu kita mendapat musibah, tetap kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu yaqinan anna Allah ta'ala lam yanzil bihi dzalikal bala illa walahu fihi khairun katsirun. Lalu setelah seperti itu juga kita mengetahui dengan yakin bahwa Allah Ta'ala enggak akan menurunkan suatu bala kepada hambanya kecuali dan baginya itu ada khairun katsirun, ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa kebaikannya? Min rab'id darajat, daripada Allah Ta'ala angkat derajat kita. Kalau kita bisa sabar di waktu mendapat apa? Mendapat bala. Kita yakin bala itu enggak akan Tuhan turunkan kepada kita, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaat yang besar buat kita. Di antaranya kata ulama, min rab'id darajat, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang lain lagi, wa ziyadatil hasanat, dan kalau kita sabar Allah taala tambahkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Dengan mendapat bala kita sabar, Tuhan tambahkan lagi kebaikan itu kepada kita. Wa takfiris sayyiat, dan juga diantaranya akan Tuhan hapuskan segala dosa-dosa kita. Itu diantara khairun katsirun, kebaikan yang banyak yang bisa kita dapatkan. Kalau kita dikasih bala, kita bisa apa? Kita bisa sabar. Itu semua kita mesti ingetin. Selain kita ingat udah qada dan takdir Allah, maka kita harus ingat kalau kita bisa sabar, maka Allah Ta'ala akan angkat derajat kita, Allah Ta'ala tambahkan kebaikan kita, Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa kita. Sebaliknya kalau kita enggak sabar, qada dan qadar Allah Ta'ala itu akan terus berjalan. Pahala enggak ada yang kita dapatkan, tapi yang ada kita dosa. Kalau kita enggak apa? Kagak sabar. Nah, jadi jangan sampai kita rugi dua kali. Udah kita mendapat bala, mendapat azab dari Allah. Kalau kita enggak apa? Kita enggak sabar.
Nah ini emang ngomong itu ngapa? Gampang, ngomong itu enak. Tapi untuk ngamalinya rasanya rada ngapa? Rada susah, rada berat buat kita. Maka itu kita ingatkan. Selain kita ingat bahwa emang udah Tuhan qada dan takdirkan, maka kita tahu juga dengan yakin bahwa di dalam kita mendapat musibah, kita akan mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kebaikannya? Diterangkan oleh ulama daripada diangkat derajat kita, lalu ditambahkan kebaikan kita, dihapuskan segala dosa-dosa kita dengan kita bisa sabar. Hadits lain Nabi menerangkan ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bi min sayyiatihi. Tidak mendapatkan seorang mukmin daripada suatu kesusahan dan kecapean dan tiada kebingungan hingga duri yang menusuk akan dia, kecuali Allah Ta'ala hapuskan dengan dia daripada segala kejahatannya. Sesuai dengan tadi kata ulama bahwa di antara kebaikan yang banyak Tuhan akan berikan, Tuhan akan tambahkan hasanat kita, Tuhan hapuskan sayyiat kita. Kata Nabi kita, tidak ada yang orang mukmin dapatkan sesuatu daripada musibah yang merasa enggak enak pada dirinya, hatta kena duri di kakinya barangkali yang merasa sakit sedikit, kecuali sebagai balasannya kaffarallahu min sayyiatihi. Allah Ta'ala akan hapuskan dengan sebab itu daripada segala kejahatan, daripada dosa-dosanya. Itu untuk bisa kita sabar, tentunya itu kita ingatkan. Kalau kita sabar, maka kata Nabi kita kaffarallahu min sayyiatihi, Tuhan akan hapuskan dengan dia daripada segala kejahatannya. Wa yahtajul mu'minu sabri hajatan syadidatan inda ta'at. Itu tadi menjelaskan di dalam di waktu kita musibah, mendapat musibah, disuruh sabar. Kena sabar paling tidak ada 3. Yang pertama di waktu kita mendapat musibah, yang kedua di waktu kita berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala membutuhkan kesabaran. Begitupun yang ketiga di waktu kita meninggalkan perbuatan maksiat, itu kan membutuhkan kesabaran melawan hawa nafsu kita. Lalu kata ulama selanjutnya wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan inda fi'li ta'at. Butuh banget orang mukmin kepada sabar akan sebagai butuh yang benar-benar butuh syadidatan. Di kapan? Waktu kapan? Inda fi'lit ta'at, ketika mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun membutuhkan kesabaran. Bagaimana caranya? Bi alla yaksula anha, dengan bahwa jangan malas-malas daripada berbuat taat. Kalau kita ada rasanya malas, kita ingat itu ada nafsu kita yang jahat yang akan membawa kita kepada tidak berbuat taat, maka kita lawan. Jadi gambarnya bi alla yaksula anha, dengan bahwa dia enggak ada rasa malas di dalam berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh setiap ibadah biar ada nasyatan, ada gembira, ada rasa senang, ada rasa redha di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kita taat mesti ada seperti itu. Jangan ada rasa malas-malas, jangan ada rasa terpaksa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita kerjakan dengan merasa gembira, dengan merasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyu addiyaha kama amarallahu taala, dan dengan bahwa menunaikan ia akan dia, yakni akan taat kepada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah. Jadi di samping kita jangan malas, kita mesti ada rasa nasyat, yakni gembira waktu berbuat taat, dan kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah.
Artinya kita kerjakan dengan memenuhi syarat rukunnya. Namanya kita kerjakan taat itu dengan rasa, dengan sebagaimana Tuhan apa? Yang Tuhan perintah. Di dalam kita mengerjakan taat kepada Allah, kita kerjakan dia, kita laksanakan dia sebagaimana yang Tuhan perintah. Artinya kita kerjakan dengan memenuhi syarat apanya? Syarat rukun daripada taat, daripada ibadah yang kita kerjakan itu. Apa diantaranya? Min kamul hudur ma'allahi biha, daripada sempurna hati kita hadir semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala padanya, yakni fil ibadah. Jadi di antara caranya yang tadi katanya wa bi alla yu'addiyaha kama amarallah, dengan bahwa kita tunaikan taat itu sebagai Tuhan berantau, caranya atau gambarnya min kamul hudur ma'allahi fiha, daripada sempurna hadir hati kita serta Allah di waktu kita mengerjakan taat itu. Kita sholat, maka kita kerjakan dengan sempurna, kita kerjakan semata-mata kita hadir serta Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengerjakan sholat itu. Itu namanya kita tunaikan sebagaimana Tuhan apa? Yang Tuhan perintah. Wal ikhlasi lillah, dan juga min kamil ikhlas lillah, daripada supaya sempurna ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu syarat yang paling penting di dalam kita beribadah, dalam kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, selain memenuhi syarat rukun juga dikerjakan dengan ikhlas semata-mata karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sing disampaikan yang namanya amal soleh itu begitu. Amal soleh itu satu ibadah, satu kerjaan ibadah yang kita kerjakan dengan memenuhi syarat rukunnya, dan kita kerjakan semata-mata karena siapa? Itu namanya amal yang apa? Amal yang soleh. Maka ini ulama terangkan, kita memerlukan kesabaran di waktu berbuat taat. Caranya dengan cara jangan malas-malas. Kita biar ada nasyat, biar ada semangat dalam beribadah di hati kita. Lalu kita tunaikan dia sebagai Tuhan perintah, daripada sempurna hadir hati kita semata-mata karena siapa? Karena Allah, wal ikhlas, kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna biha muraiyan wala mutasanni'an lil khalqi, dan bahwa jangan sampai dengan kita berbuat taat kepada Allah itu muraiyan. Muraiyan artinya kita tunaikan, kita kerjakan bukan karena Allah, namanya dipanggil muraiyan atau namanya riyaan. Semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan, kita wajib dasarkan dengan yang namanya apa? Ikhlas. Apa kita ibadah kepada Allah atau kita berbuat baik kepada sama. Jangan sampai ada niat-niat yang lain. Semata-mata kita tunaikan, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sebagaimana kewajiban kita. Wala mutasanni'an lil khalqi, dan jangan tasannu'. Tasannu itu mana? Mengharap pujian, mengharap supaya dikata dia orang baik, supaya dikata dia orang rajin, namanya muntasannya tasannu' li khalqillah. Maka kalau begitu tidak akan ada balasan pahala yang kita kerjakan. Jadi sangat penting itu kita pasang di hati kita setiap kebaikan yang kita kerjakan, di samping memenuhi syarat rukun mesti kita tahu juga kita dasarkan dengan yang namanya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak ikhlas. Walaupun kita kerjakan dengan cukup ilmunya, kita tahu syaratnya, sah pada zahirnya, pada fikihnya, tapi kalau kita kerjakannya bukan karena Allah, itu enggak ada pahalanya. Namanya dipanggil ibadahnya apa? Riyaan namanya. Itu setiap perbuatan kebaik kita mesti ingat, kita mesti dasarkan dengan yang namanya ikhlas semata-mata ke siapa? Karena Allah, jangan sampai ada namanya yang riyaan.
Memang kata ulama wa min sya'nin nafsi at-tathaqulu 'anil ta'ati wat-takasulu anha. Memang daripada sifatnya nafsu, halnya nafsu itu sifatnya, kemauannya, kecenderungannya at-tathaqulu 'anil ta'at. Bawaannya berat kalau diajak taat. Itu sifat nafsu udah begitu. Tuhan jadikan memang seperti itu. Yang namanya nafsu pasti kalau diajak ibadah ngapa? Berat dia. Itu ulama jelaskan seperti wa min sya'nin nafsi at-tathaqulu ta'at. Jadi kalau kita mau beribadah rasanya berat, ingat itu ada nafsu kita yang akan mengajak kepada itu baik pada diri kita. Kita harus apain? Kita harus lawan dia. Nah, kata ulama seperti wattakasulu anha, dan daripada sifat nafsu itu, kebiasaan nafsu itu, keadaan nafsu itu adalah malas. Takasul, malas daripadanya, anha anit ta'at. Itu udah Tuhan jadikan kayak gitu di hati kita, ada nafsu, ada akal namanya. Ada nafsu, ada akal. Nafsu kita senantiasa akan mengajak kita kepada yang tidak baik. Nafsu kita senantiasa melarang kita daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama udah jelaskan sebagaimana tentunya yang kita rasain, emang buktinya begitu. Nah, kalau diajak ibadat, diajak sholat berjamaah dan sebagainya, kadang-kadang nafsu kita ngapain? Nafsu kita malas, nafsu kita berat. Contohnya aja sholat subuh umpamanya. Itu kalau menurut nafsu enakan ngapain? Enakan tidur, narik selimut. As-salatu khairu minan naum. Kita ngapa? Kita denger, tapi tetap yang enak ngapain? Narik selimut lagi, bekukul lagi. Itu nafsu emang begitu ngapanya? Maunya mah kita mesti diapain? Mesti dilawan. Jangan kita turutin namanya apa? Nafsu. Dan macam-macamnya lain pun di dalam kita taat biasanya begitu. Nafsu itu begitu. Kalau kita mau berinfak, mau berjariah, itu nafsu ngitik-ngitikin terus, ngilik-ngilikin. Jangan capek nyari duit. Besok lu gak punya duit lagi kalau lu mau ngapain. Lu sedekah, lu berbuat baik, lu berinfak, besok mau makan apa? Kata siapa? Itu nafsu emang udah begitu apanya? Sifat nafsu, maka itu mesti dilawan. Seperti itu diterangkan ulama. Maka tatkala begitu payahtajul abdu ila ikrahiha ala dalika. Maka butuh seorang hamba kepada memaksa nafsu ala dalika, atas yang demikian itu. Artinya kalau nafsu kita berat berbuat ibadah, rasanya malas, mesti kita apain? Kita paksa dia, kita lawan. Itu yang namanya hawa apa? Hawa nafsu. Nah, itu mesti begitu kata ulama. Maka perlu seorang hamba kepada memaksa nafsu atas yang demikian itu. Caranya bihusni sabri, dengan kita bagus sabar kita. Jadi dengan penjelasan ini kita tahu bahwa di dalam kita berbuat taat pun membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran, sehingga kita bisa istiqamah, bisa kita mudawamah dengan kita bersabar. Jadi seperti itu diterangkan oleh ulama. Di dalam kita berbuat taat pun membutuhkan kesabaran, sehingga kita bisa mudawamah, bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtajul minas sabri hajatan syadidatan fi kaffi nafsihi 'anil ma'asi wal muharramat. Dan butuh orang mukmin kepada sabar akan sebagai butuh yang benar-benar butuh. Di dalam apa? Di dalam mencegah dirinya daripada berbuat maksiat. Nah, jadi di dalam berbuat maksiat pun kita membutuhkan kesabaran, melawan hawa apa kita? Menahan nafsu kita, melahan kita berbuat maksiat, itu kan membutuhkan sabaran di dalam berbuat maksiat dan di dalam mengerjakan yang Tuhan larang, segala yang Tuhan haramin. Maka itu membutuhkan kesabaran untuk melawannya. Li'anna nafsa qad tad'u ilaiha wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha.
Karena bahwa sifat nafsu itu kadang-kadang emang dia ngajak kepadanya, kepada berbuat maksiat, kepada berbuat yang Tuhan larang. Itu sifat nafsu seperti itu. Di dalam masalah maksiat, sifat nafsu qad tad'u ilaiha. Emang maunya begitu. Maunya nafsu itu berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah. Itu kemauannya nafsu. Wa tatahaddatsul bil wuqu'i fiha, dan wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha, dan menceritakan, ngomong itu nafsu dengan membuktikan padanya. Artinya nafsu senantiasa seperti itu, ngojok-ngojokin kita, ngajak kita, maksa kita untuk berbuat apa? Berbuat maksiat. Maka oleh karena itu membutuhkan kesabaran yang besar di dalam kita meninggalkan perbuatan yang Tuhan apain, yang Tuhan larang. Kalau tadi dalam mengerjakan yang Tuhan perintah juga membutuhkan kesabaran. Jangan sampai kita kena dibohongin dengan yang namanya apa? Nafsu itu. Payam nauha bihusni sabrin fil ma'asi zahiran. Maka menegah iakan dia dengan bagus sabarnya daripada berbuat maksiat yang zahir. Dengan dia bisa sabar, maka kesabaran yang ada pada jiwanya akan menegah dia daripada berbuat maksiat. Dia bisa lawan, artinya hawa apanya? Hawa nafsu untuk meninggalkan yang Tuhan apain? Yang Tuhan larang. Wa anit tahadduthi biha wal maili ilaiha batinan. Dan daripada bercerita, ngomong itu nafsu dan condong kepadanya hal keadaan zahir. Dengan kita sabar, maka dengan kesabaran itu akan bisa mencegah diri kita daripada berbuat maksiat dan mencegah daripada berbuat yang Tuhan larang. Juga wa yahtajul nafsu an syahwat mubahat. Sampai situ nanti akan lanjutkan lagi. Jadi kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini sangat membutuhkan yang namanya sabar. Baik sabar di waktu mendapat bala maupun sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, termasuk sabar dalam meninggalkan maksiat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa istiqamah, untuk kita bisa mudawamah, itu membutuhkan yang namanya apa? Yang namanya kesabaran, sehingga kita bisa istiqamah, kita bisa mudawamah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berusaha semaksimal mungkin untuk melawan hawa nafsu kita, sisanya atau selainnya kita serahkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita. Kita akhiri sampai sini insyaallah. Pada kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini akan ada asar dan kita bertambah ilmu kita bisa terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk waktu kita doa, dan nanti setelah kita sholat isya diharapkan jangan ada yang pulang dulu. Kita ikuti acara haul daripada guru kita pada malam ini. Yang punya waktu, tidak punya kesibukan yang sangat, diharapkan sabar sebentar habis sholat. Kita ada undangan beberapa, insya Allah ada Habib Hud yang akan hadir kalau nggak ada halangan, dan beberapa teman-teman yang lain. Maka diminta kesediaannya untuk sama-sama kita menunggu acara sampai selesai nanti. Habis sembahyang isya jangan pada pulang dulu ya. Satu. Yang kedua, ada undangan untuk acara haul temunya malam ini, malam Senin. Malam Senin ini itu undangan ada dua. Ada haul saya punya mertua, saya punya orang tua di rumah saudara kita Zainal Abidin, dan yang kedua malam itu juga haul Haji Mustafa orang tuanya. Jadi kita susun acaranya untuk di rumah Abid ba'da maghrib ya. Kena acaranya barang nanti di rumah Abid ba'da maghrib, kita habis salat maghrib. Biasanya kita isi dengan pengajian, kita ke rumah Abid zikir tahlil ya. Selesai kita kembali ke masjid salat isya. Habis itu kita ke rumah Haji Mustafa ya. Diperhatikan. Jadi datangnya biar agak sorean
supaya maghrib sudah kumpul semuanya ya. Jangan seperti biasa kayak gini kan banyak dalam belakangan nih. Kalau biasa apa nih? Banyak yang datangnya apa? Belakangan. Ya, tapi kalau minggu besok, Senin besok, maghrib sudah kumpul semuanya. Karena habis sholat maghrib kita ke rumah saudara Abid dalam acara haul, saya punya orang tua, kita kembali ke masjid, sholat isya, habis itu kita ke rumah Haji Mustafa, kita jawab semuanya Ilahil Karim ya Hayy ya Qayyum syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Perlu juga saya sampaikan kenapa dibikin bareng. Mungkin orang menggantian aja malam-malam kalau begitu ya. Ini masalahnya saya punya mertua, sebenarnya orang tua itu keluarganya kalau mau ada acara pengen malam Senin. Jangan sampai meninggal malam Senin, maksudnya kalau malam Senin jamaahnya kumpul. Makanya besok maghrib udah biar kumpul ya. Itu alasan yang pertama. Kedua, Haji Mustafa memang dia udah wirid setiap habis guru kita di sini seminggunya dia. Itulah alasannya maka diapain? Dibarengin dan kan nanti kalau nggak ditanya emang nggak ada waktu lain apa pakai diapain, maka begitulah alasannya ya. Da'wahum fi'an wa tahiyyatan salam alhamdulillah rabbil alamin. Adzanna